ketemu lagi sama gue. Semoga semuanya sehat-sehat. Kali ini gue kembali syuting di tempat kerjanya Henry karena Henry lagi ke kantor. Dia minggu ini lagi nggak WFH. Nah, video kali ini sebenarnya video lanjutan dari video gue yang ini. Jadi habis gue upload kemarin, gue tuh share juga di Instagram Story. Dan ternyata gue baru tahu bahwa banyak teman-teman gue yang sekarang lagi nabung juga untuk rencana nikahnya mereka. Ada yang akhir tahun, ada yang tahun depan juga. Nah, sebenarnya macem-macem banget pertanyaannya. Tapi yang paling banyak itu ada satu. Gue akan bahas kayaknya cuma satu aja. Karena biar nggak terlalu panjang videonya gitu. Nah, pertanyaannya itu, selama gue nabung kemarin, persiapan nikahan, itu tuh gue tetap beli-beli barang konsumtif kayak baju, sepatu, tas, atau barang-barang personal care gitu nggak? Kayak skincare gitu misalnya. Kalau cewek kan skincare ya biasanya ya. Nah, jawabannya adalah sebenarnya tuh tahun kemarin gue dan Henry itu dua-duanya banyak banget pengeluaran yang gak sesuai rencana kita. Jadi jawabannya adalah ya, gue tetap beli baju, beli sepatu, beli tas, beli personal care. Istilahnya gini loh, mereka tuh mau nanya gue tuh pelit banget sama diri sendiri atau enggak, gitulah intinya. Nah, gue gak terlalu pelit sama diri gue, tapi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue itu punya budget dan gue ketat sama budget gue. Supaya kalian tahu betapa banyaknya pengeluaran kita, tahun lalu itu Henry pulang ke Indonesia Januari. Gue di Januari itu juga jalan-jalan ke Korea. Terus bulan Juni, gue tidak terencana jalan ke US karena adik gue wisuda. Itu sebenarnya gue nggak mau ikut, tapi entah kenapa akhirnya jadi ikut. Terus di sana kita juga mau foto pre-wed, jadi gue harus beli baju. Henry pun beli baju untuk nyamain sama baju-baju gue warnanya. Terus dia juga beli peralatan buat foto-foto kayak lensa, kayak gitu-gitu. Ini akan dibahas di video sendiri nanti tentang pre-wed di sana. Terus kita juga harus beli tiket Henry, walaupun dia sama-sama di US sama adik gue, tapi Henry di Colorado dan adik gue di California. Jadi dia waktu itu harus beli tiket Denver LA buat wisuda adik gue juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pengeluaran ini tuh nggak terencana. Paling yang terencana itu gue jalan-jalan ke Korea, itu aja sih, sama Henry pulang ke Indonesia waktu Januari, ya itulah yang terencana. Selebihnya kita nggak merencanakan untuk pre-wed di US, datengin adik gue wisuda gitu. Nah, pertanyaan yang terkait sama itu juga adalah gimana cara mencukupkannya kalau kayak gitu, karena kan pengeluarannya banyak gitu. Kayak misalnya sekarang deh, soalnya banyak juga teman gue yang tidak berpenghasilan tetap. Nah, mereka tuh terdampak karena pandemi ini. Gimana cara mencukupkannya ketika pendapatan menurun tapi ya kebutuhannya kan ya segitu-segitu aja gitu. Gimana cara mencukupkannya? Pertama, nabungnya kan sebenarnya bukan baru-baru ini gitu. Kayak gue nabungnya udah dari kuliah. Jadi walaupun ada hal yang tidak terencana, ya gue punya tabungan gitu. Jadi bisa dilakukan. Begitu juga dengan kalian, harusnya yang nabung dari lama itu ya udah punya tabungan gitu untuk nge-backup. Jadi nggak kolaps banget gitu di masa sulit kayak gini. Terus yang kedua, kebetulan gue itu orangnya suka mencobai diri sendiri. Jadi budget bulanan gue suka gue kurang-kurangin gitu. Nah, kebutuhannya kan sama ya gitu. Gimana cara gue untuk tetap beli kebutuhan itu tapi budget bulanan gue kurangin? Cara gue adalah, misalnya tadinya budget bulanan gue 10 juta misalnya,
Terus gue kurangin deh, bulan ini gue mau coba 9 juta, cukup nggak ya buat sebulan gitu. Nah, itu 9 jutanya biasanya gue bagi 31 dulu gitu, 31 hari. Ketemu berapa? Yang gampang deh, 300.000 ya. Nah, 300.000 satu hari itu gue bagi-bagi. Misalnya, biasanya gue transportasi itu makan 150.000 sendiri. Makanan berapa gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hari gue belum mencapai 300.000, gue tidak mencapai 300.000 budget harian gue, ya berarti gue punya tabungan gitu. Gue pasti punya sisa di akhir bulan. Itu jadi supaya gampang, supaya nggak ribet. Soalnya gini, kalau budget bulanan, misalnya kita kasih tahu diri kita bahwa budget bulannya 9 juta. Kita mikirnya, ada banyak nih 9 juta, masih awal bulan juga, habis-habisin aja. Nah, itu yang gue hindari, makanya gue bagi ke per hari berapa gitu. Terus yang ketiga, gue punya prinsip ngirit-ngirit di awal bulan. Kalau orang-orang justru di awal bulan keluar jalan-jalan, makan-makan dan segala macam, gue kebalik. Gue ngirit-ngirit di awal bulan, biar nanti akhir bulan kalau ada sisa gue bisa beli apapun yang gue mau gitu. Soalnya gue nggak pelit-pelit banget. Maksud gue kalau misalnya gue punya budget 9 juta satu bulan, terus ternyata di akhir ada sisa 2 juta gitu, ya gue habisin 2 jutanya, kenapa enggak? Itu udah budget gue untuk gue keluarin. Jadi justru waktu orang-orang kesulitan di akhir bulan, gue lagi senang-senangnya di akhir bulan karena gue punya sisa itu gitu, yang udah gue irit-irit dari awal bulan. Nah, kalau misalnya bilang boros dong, padahal kan nggak butuh, kenapa harus dihabisin 2 jutanya? Ya itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau gue juga mau menikmati uang gue sendiri, jadi ya yang 2 juta itu akan gue habiskan gitu. Kecuali gue lagi nggak butuh apa-apa, nggak pengen apa-apa, ya gue masukin ke tabungan aja gitu. Terus yang keempat, yang berkali-kali gue ingatkan adalah harus menulis pengeluaran secara detail. Basically pengeluaran dan pendapatan. Tapi yang harus sangat detail adalah pengeluaran. Apalagi kasusnya kayak gue yang suka ngurangin budget bulanan gue sendiri tanpa alasan, gue lagi pengen aja gitu. Atau keadaannya kayak sekarang lagi terdampak pandemi dan gak punya penghasilan tetap. Menurut gue ini sangat membantu. Setelah kita tulis semua pengeluaran kita itu harus banget untuk nge-review. Soalnya apa? Dari list kebutuhan itu aja sebenarnya ada banyak yang bisa dikurangin. Kayak gue lah, gue itu orangnya ngantukan banget. Jadi salah satu kebutuhan gue adalah kopi. Nah, waktu awal-awal ngantor, masih adaptasi sama kantor baru, jadi waktu itu gue tiap hari beli kopi harganya 18.000 per cup. Nah, setelah gue review, kok lumayan juga ya ini di kopi gitu. Belum lagi kopi-kopi waktu weekend gitu kan. Jadi gue lihat, ini tuh kopi 18.000, kenapa harus 18.000 gitu? Ada nggak alternatif kopi lain? Ternyata gue cari di kantor gue juga, di tempat yang sama ada varian kopi lain yang sama-sama kopi susu juga, harganya 9.000 gitu. Emang beda, ya lebih enaknya 18.000, tapi menurut gue sih 9.000 ini masih bisa bekerja buat gue untuk menjaga gue tidak cepat ngantuk gitu. Ya kenapa enggak? Kenapa gue harus menghabiskan 18.000? Karena yang gue butuh sebenarnya kopi doang, bukan kopi 18.000 gitu. Jadi itu sebenarnya yang kalian harus sadar, apa sih kebutuhan kalian tuh yang benar-benar dibutuhin tuh apa gitu. Nah, terus misalnya yang suka bermasalah sama cewek karena harus beli skincare. Gue juga punya skincare gitu. Untuk persiapan kemarin, gue itu nggak ngirit-ngirit sih. Kalau skincare-nya habis ya gue beli. Jadi waktu itu gue pernah punya obat jerawat beberapa tahun lalu lah. Gue beli obat jerawat cuman segini, 30 ml kalau nggak salah ya. Dia itu harganya 300.000. Nah, terus setelah gue beli berkali-kali, gue kayak mikir ini tuh isinya apa sih, emang kok bisa mahal banget begini gitu. Ternyata kandungan paling banyaknya adalah belerang. Ya udah, akhirnya gue cari skincare yang
kandungan terbanyaknya adalah belerang, dan gue dapet 150 mili itu harganya 26.000. Terus gue coba, cocok, dan sampai sekarang gue pakai itu. Dan skincare kan gak setiap bulan harus dibeli ya. Kadang-kadang ya dia bertahan beberapa bulan, yang dibeli hanyalah yang kosong dan yang memang lo harus pakai terus gitu. Nah, kalau misalnya juga nih, di 1 bulan ada 3 skincare atau barangan makeup yang lain yang udah expired atau udah habis gitu. Gimana dong? Kan budgetnya pasti kemakan habis di situ gitu. Ya kan kita tahu ya, dia itu kan habis bukan tiba-tiba habis. Beda halnya dengan pecah gitu ya. Kalau itu ya tiba-tiba habis. Tapi kan kalau pemakaian sehari-hari kita udah tahu dong, oh ini berapa minggu lagi habis nih misalnya, atau berapa hari lagi habis gitu. Ya gue cicil, karena tadi gue punya prinsip irit-irit di awal bulan. Biasanya di akhir bulan itu gue punya sisa. Nah, sisanya itulah yang gue manfaatkan untuk menyicil misalnya skincare untuk bulan depan yang akan habis gitu. Jadi ya bulan depan gak terlalu berat, budgetnya gak langsung habis di skincare gitu. Sebenarnya buat nabung ini tuh sebenarnya ya gampang, dan gue yakin kita semua sebenarnya udah tahu harus apa. Tapi kadang-kadang bingung gimana cara praktekinnya, mulai dari mana gitu. Jadi itu aja yang bisa gue share. Semoga bermanfaat, semoga membantu yang masih kebingungan untuk nahan dirinya gimana, untuk ngatur keuangannya gimana supaya nggak terlalu banyak pengeluarannya, apalagi di saat-saat sulit kayak gini gitu. Semangat buat semua yang lagi nabung. Semoga semakin ketemu cara paling baik untuk nabung, karena pasti tiap orang beda mana yang paling nyaman untuk diterapkan ke diri masing-masing gitu. Gak perlu langsung sempurna, yang penting adalah ada kemajuan di setiap bulannya gitu. Itu aja buat video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.